Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Gidia Amalia Ramadanti. Saya akan mempresentasikan tugas praktikum perangkat keras, yaitu pengenalan komponen-komponen personal komputer PC. Yang pertama, RAM. Random Access Memory adalah suatu hardware di dalam komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara dan berbagai instruksi program. Yang kedua, modem adalah saluran yang mengirim data ke internet dan menerima data dari internet. Selanjutnya, numeric keypad berfungsi untuk memberikan input berupa angka dan operator matematika seperti penjumlahan dan pengurangan dan masih banyak lainnya. Fungsi motherboard yang utama itu menyediakan tata letak terbaik karena semua komponen pemrosesan yang penting dari komputer tertanam di motherboard, dan motherboard menghubungkan semua komponen ini. Selanjutnya, Vega card berfungsi untuk menerjemahkan atau mengubah sinyal digital dari komputer menjadi tampilan grafis pada layar monitor. Kabel LAN dapat berfungsi untuk menghubungkan komputer yang satu dengan yang lainnya. Floppy disk adalah untuk menyimpan data dengan memori terbatas yang hanya mencapai 1044 MB saja. Fan mengeluarkan panas dan menggantinya dengan udara segar ke dalam sistem. Barcode scanner berfungsi untuk memindai simbol, menangkap dan merubah kode bar menjadi data elektrik, lalu mengirimkannya ke komputer dengan format data yang sederhana. Kabel tester adalah sebuah alat elektronik yang dapat memverifikasi sambungan listrik di kabel sinyal atau perakitan kabel lainnya. CD DVD eksternal berfungsi membaca data dari CD DVD dan memburning data. Heatsink untuk mendinginkan komponen tertentu yang berusaha untuk dilindungi. Fingerprint berfungsi untuk mengekripsikan tekstur sidik jari sebagai kode khusus atau password yang digunakan sebagai kode akses. Port Vega Portable berfungsi untuk menampilkan gambar dari CPU menuju layar monitor. Router berfungsi sebagai penghubung dan beberapa jaringan. Selanjutnya, fungsi kabel SATA. Di dalam kabel SATA ini terdapat dua fungsi utama. Yang pertama, SATA kabel digunakan untuk menghubungkan perangkat penyimpanan seperti CD-ROM, DVD-ROM, dan DC-ROM. Dirancang khusus, dan kedua, dirancang khusus untuk mengurangi kekacauan kabel dan memperbaiki sistem. Selanjutnya, kabel ATA berfungsi untuk menghubungkan antara motherboard dengan hard disk dan juga CD-ROM atau DVD-ROM di dalam perangkat komputer. Kabel ATA ini memiliki kelebihan dalam kecepatan transfer dibandingkan dengan kabel SATA. Prosesor adalah hanya untuk memproses data yang diterima dari memasukkan atau diinput, kemudian akan menghasilkan pengeluaran berupa output. Mouse adalah alat penunjuk atau point device. Fungsi monitor komputer adalah sebagai adaptor tampilan yang menampilkan informasi yang diproses oleh kartu video komputer. Print berfungsi untuk mencetak atau menampilkan objek ke perangkat keluaran layar atau ke file teks. Scanner berfungsi sebagai pengganda berkas untuk kemudian dikonversi dan disimpan dalam bentuk digital. Webcam adalah untuk dapat mempermudah dalam mengelola pesan seperti chat melalui video atau bertatap muka melalui video secara langsung. Casing berfungsi untuk melindungi komponen yang ada di dalamnya. Tanpa adanya casing, komponen komputer seperti prosesor akan rentan terhadap kotoran, benturan cairan, atau gangguan listrik. Power supply merupakan sebuah perangkat keras yang berfungsi untuk menyuplai tegangan langsung ke komponen dalam casing yang membutuhkan tegangan, misalnya motherboard, hard
hard disk, kipas, dan lainnya. Obeng plus minus dengan tang berfungsi untuk melonggarkan dan mengencangkan baut. Tang clipping adalah salah satu alat pemotong khusus untuk kabel. Umumnya tang clipping digunakan dalam instalasi jaringan listrik. Selanjutnya speaker. Speaker memiliki fungsi untuk mengubah gelombang elektronik atau listrik menjadi audio atau gelombang suara. Fungsi hard disk sebagai tempat penyimpanan segala macam data, file, serta dokumen virtual. Di dalam hard disk beberapa file tersebut, maka bisa dibilang file hard disk adalah otak dalam komputer. Yang terakhir, fungsi keyboard. Fungsi utama dalam keyboard itu sebagai alat ketik dan bertugas untuk menampilkan angka, huruf, dan simbol pada layar monitor komputer Anda yang kemudian dicetak menjadi dokumen atau memang sengaja dibuat sebagai data digital di dalam komputer. Sekian presentasi perangkat keras saya mengenai komponen PC. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan berbincang sebuah komponen pada PC, dan ini adalah komponen yang sudah saya bongkar dan saya akan mencoba merakitnya kembali. Pertama-tama kita akan memasang prosesor. Pada pemasangan prosesor ini kita harus memperhatikannya jangan sampai terbalik dan perhatikan kaki-kakinya saat memasangnya. Setelah selesai memasangnya dengan benar, kita kaitkan. Selanjutnya kita memasang RAM. Saat memasang RAM, perhatikan jangan sampai terbalik, dan saat pada pemasangan kita menekan di kedua sisi sampai bunyi klik dan terpasang dengan sempurna. Selanjutnya kita masuk di baterai CMOS. Saat pemasangan baterai CMOS harus jangan sampai terbalik. Setelah itu ditekan dan akan terpasang. Selanjutnya pemasangan heatsink dan fan atau kipas. Saat memasangnya kita perhatikan pada kaki-kakinya, memutar bautnya sampai rapat. Setelah semuanya rapat, heatsinknya sudah terpasang dengan baik pada motherboard. Selanjutnya kita masuk dalam pemasangan power supply. Dalam pemasangan power supply ini terpasang di bagian belakang casing. Pastikan lubangnya dan tempatnya pas. Setelah terpasang dengan baik, kita baut di setiap sisinya. Pastikan bautnya terpasang dengan baik, rapat, dan tidak goyang. Selanjutnya kita masuk dalam pemasangan motherboard. Kita memasukkan motherboard yang sudah kita rakit tadi ke dalam casing, dan pastikan motherboardnya tidak terpasang sesuai dengan tempatnya, dan memperhatikan lubang pada setiap casing. Setelah pemasangan motherboard sudah selesai, selanjutnya kita membaut di dalam motherboard. Kita pastikan bautnya tercantap dengan baik dan rapi. Kita buat di setiap sisi pada motherboard.
Selanjutnya kita masuk dalam pemasangan CD atau DVD drive. Kita pasang pada bagian depan casing sesuai dengan tempatnya. Pastikan terpasang dengan rapi, tidak terbalik, dan kita mengaitkan bautnya, mengencangkan bautnya. Setelah selesai mengencangkan bautnya, pastikan DVD atau CD-ROM tidak goyang. Selanjutnya kita masuk pada pemasangan hard disk. Pastikan hard disk terpasang dengan baik. Setelah hard disk terpasang pada tempatnya, kita membaut hard disk supaya tidak goyang. Setelah selesai membautnya, pastikan hard disk terpasang tidak terbalik dan tidak goyang. Selanjutnya kita memasang kabel dari power supply ke motherboard. Pada saat pemasangan kabel ini, sesuaikan dengan yang tertulis di motherboard. Dalam pemasangan kabel, sesuaikan kabelnya tidak terbalik saat pemasangan. Pastikan terpasang dengan benar, yaitu pemasangan kabel dari hard disk ke DVD-ROM. Pastikan kabelnya terpasang dengan rapi dan sesuai dengan tempatnya. Ini pemasangan kabel audio dan USB pada motherboard. Setelah selesai memasang semua kabelnya sesuai dengan tempatnya, selanjutnya kita masuk ke langkah selanjutnya, itu yang penutup casing pada CPU. Pastikan tertutup dengan rapat. Kita lanjut ke modul 3, yaitu setting BIOS. Cara setting konfigurasi BIOS agar booting dari CD atau flash disk. Sebelum memulai pembahasan yang lebih lanjut, ada baiknya kita mengenal tombol perintah keyboard untuk masuk ke menu BIOS. Karena setiap produk tentu berbeda, terutama pada laptop ada yang menggunakan Escape, F1, F10, dan tombol lainnya. Yang hanya saja yang sangat umum digunakan adalah tombol Del atau F2. Berikut ini saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam mengatur BIOS agar booting dari CD atau DVD atau flash disk. Yang pertama, hidupkan komputer atau laptop. Kedua, saat komputer atau laptop menyala, biasanya muncul pesan atau keterangan tombol tertentu untuk masuk ke BIOS. Contohnya, press F2 for system until light atau press Del to enter BIOS setup. Untuk beberapa laptop lain, mungkin tombol perintahnya akan berbeda. Ketiga,
Masuk ke halaman boot dengan menekan tombol panah kanan pada keyboard sehingga akan tampil seperti gambar. Keempat, tekan tombol panah bawah pada keyboard dan pilih submenu Boot Device Priority, lalu tekan Enter untuk menampilkan menu pada Boot Device Priority. Kelima, pada langkah ini perhatikan gambar ini. Gambar yang di slide. Yang pertama, jika ada booting dari CD atau DVD, pilih Chrome yang menjadi boot device. Yang kedua, sedangkan jika akan dibooting dari flash disk, pilih remove device menjadi boot device dengan menekan tombol flash. Jika telah selesai, tekan F10 kemudian klik OK untuk menyimpan settingan, maka secara otomatis akan keluar dari halaman BIOS dan setting BIOS telah selesai. Selanjutnya kita masuk dalam modul 4 tentang partisi dan format harddisk. Di dalam ini saya akan menjelaskan beberapa step partisi harddisk di Windows 10. Step pertama, buka disk management dengan cara klik kanan logo Windows yang tersedia di samping kiri bawah layar desktop. Step kedua, Anda akan melihat informasi mengenai partisi yang terdapat di HDD PC atau laptop Anda. Seperti yang Anda lihat pada contoh di atas, partisi C berukuran 2 GB dan partisi D berukuran 40 GB. Sengaja dibulatkan agar lebih mudah memahaminya, dan untuk sistem resave diabaikan saja. Mengecilkan ukuran partisi shrink volume. Shrink volume ini memungkinkan kita untuk mengecilkan atau memecah suatu partisi. Ukuran partisi yang kita shrink tadi akan menjadi unique location space, dan Anda bisa menggunakan untuk memperbesar ukuran partisi lain atau untuk membuat partisi baru. Langkah-langkahnya itu, yang pertama, klik kanan partisi yang ingin Anda buat, kemudian pilih shrink volume. Sebagai contoh, saya ingin mengecilkan ukuran partisi D. Kedua, masukkan besar kapasitas yang Anda inginkan dalam satuan MB. Sebagai contoh, saya ingin mengecilkan partisi tersebut sebesar 15 GB dari total keseluruhan ukuran partisi. Ketiga, seperti yang Anda lihat di bawah, ukuran partisi D yang awalnya 40 GB sekarang menjadi kurang lebih 25 GB. Yang keempat, sedangkan yang Anda shrink tadi sekarang menjadi unique location, Anda bisa menggunakan untuk memperbesar ukuran partisi lain atau untuk membuat partisi baru. Selanjutnya, membuat partisi baru atau new simple file. Untuk membuat partisi baru, kita membutuhkan unique space. Untuk membuat partisi, caranya sebagai berikut. Yang pertama, klik kanan unique location, kemudian pilih new simple volume. Yang kedua, selanjutnya pilih next. Yang ketiga, tentukan ukuran pada partisi baru yang Anda inginkan. Sebagai contoh, saya pakai semuanya yakni 15 GB. Untuk saya jadikan baru. Jika sudah, pilih next. Keempat, Anda disuruh memilih drive letter pada partisi baru Anda. Drive letter ini merupakan identitas atau suatu partisi yang berupa objek, misalnya A sampai Z. Sebagai contoh, saya memilih F. Jadi nanti partisi yang baru saya buat ini bisa disebut partisi F. Selanjutnya pilih next. Keenam, beri nama partisi baru Anda. Sebagai contoh, tugas kuliah. Jika sudah, pilih next. Ketujuh, partisi baru Anda selesai dibuat. Silakan pilih finish. Yang kedelapan, partisi F yang bernama tugas kuliah selesai dibuat dan siap untuk digunakan. Menghapus partisi atau delete volume. Jika Anda ingin menghapus suatu partisi, pastikan terlebih dahulu bahwa semua data yang terdapat pada partisi tersebut sudah Anda backup. Partisi yang Anda hapus nanti akan menjadi free space dan Anda bisa menggunakannya untuk membuat partisi baru lagi atau untuk memperbesar partisi lain. Yang pertama, pilih partisi yang ingin Anda hapus. Sebagai contoh, saya ingin menghapus partisi F. Klik kanan partisi F, kemudian pilih delete volume. Kedua, kemudian Anda akan mendapatkan notifikasi yang menyuruh Anda untuk melakukan backup data terlebih dahulu. Jika sudah yakin, pilih yes.
Ketika partisi yang Anda hapus tadi akan menjadi free space, kemudian cache free space ini termaksud partisi tapi belum diformat dan dilabeli drive letter. Selanjutnya, memperbesar ukuran partisi atau extra volume. Nah, untuk memperbesar ukuran suatu partisi, kita membutuhkan unilocation space, bukan free space. Jadi, terlebih dahulu Anda harus menghapus free space agar menjadi unilocation dengan cara sebagai berikut. Langkah-langkahnya yang pertama itu klik kanan free space dan pilih delete partition, dan kedua, jika Anda mendapatkan notifikasi seperti gambar, pilih yes. Ketiga, seperti yang Anda lihat pada gambar ini, kita sekarang sudah mempunyai unilocation space, jadi Anda bisa memperbesar ukuran partisi lain dengan menggabungkan unilocation space ini ke dalam partisi tersebut. Keempat, misalnya saya ingin memperbesar ukuran partisi D, klik kanan partisi D, kemudian pilih extra volume. Yang kelima, kemudian pilih next. Keenam, tentukan berapa ukuran yang Anda inginkan, misalnya ukuran unilocation space 15 GB dan Anda ingin menambahkan total keseluruhan unilocation space ke partisi D, jadi tinggal pilih next. Pada contoh kali ini saya menggabungkan total keseluruhan unilocation space ke partisi D. Yang ketujuh, kemudian pilih finish. Yang langkah ke-8 yaitu seperti yang Anda lihat pada gambar ini, partisi D yang awalnya 25 GB sekarang menjadi 40 GB. 25 GB ditambah 15 GB dari unit unilocation space. Nah, itulah panduan lengkap cara partisi hard disk di Windows 10. Pastikan Anda menyimak betul langkah-langkah demi langkah-langkah dan pastikan Anda melakukan backup data terlebih dahulu, karena jika Anda salah beberapa langkah saja, data pada hard disk Anda akan menjadi taruhannya. Selanjutnya kita masuk di modul 5, yaitu instalasi sistem operasi. Yaitu di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah cara install Windows 10. Yang pertama, masukkan media instalasi Windows 10 yang kamu gunakan. Ada dua pilihan, yaitu flash disk atau DVD. Setelah itu nyalakan komputer, lalu masuk dulu ke BIOS untuk mengatur flash booting. Caranya, ketika komputer harus menyala, tekan tombol F2, dan beberapa komputer Anda yang menggunakan tombol Del untuk masuk ke BIOS. Sesuaikan saja setelah disetting flashboardnya, tekan F10 save and restart. Dan selanjutnya komputer akan booting melalui media instalasi Windows 10. Dan jika muncul perintah press any key to boot for CD or DVD, tekan saja sembarang tombol, nanti proses akan segera dilanjutkan. Langkah selanjutnya, pilih language to install, time and correction, format and keyboard or input method. Jika sudah, klik next. Lalu klik install now. Langkah selanjutnya, setup is starting, tunggu saja sampai proses berlanjut. Langkah selanjutnya, masukkan serial number yang kalian miliki. Jika kalian tidak mempunyainya, klik skip saja. Pada bagian ini saya memilih Windows 10 Pro dan kebetulan hanya tersedia versi 32 bit. Sesuaikan dengan pilihan kalian masing-masing ya. Jika sudah, klik next. Kemudian beri centang opsi I have the lisensi term, lalu klik next. Pada bagian ini terdapat dua pilihan, yaitu upgrade dan custom. Ketika kita akan menginstal ulang komputer atau laptop kita, maka saya pilih custom. Lalu kita akan berlanjut pada bagian pembagian partisi. Di sini saya harap kamu berhati-hati, betul, khususnya untuk yang masih pertama kali, karena jika salah bisa-bisa data kamu bakalan hilang. Selanjutnya, pada contoh ini harddisk yang saya gunakan masih kosong, berarti saya bebas membagi-bagi space-nya. Saya menyarankan untuk membaginya minimal 2 partisi. Yang pertama untuk drive C, biasanya untuk sistem. Yang kedua drive D, biasanya yang kalian gunakan untuk menyimpan data pribadi. Jika sudah, kamu atur partisinya, pilih partisi yang akan kamu jadikan lokasi untuk sistem Windows-nya. Dalam hal ini pilih drive operation, kemudian klik next. Jika pada komputer kamu sebelumnya sudah ada sistem operasi
kamu hanya perlu memformat partisi tersebut di mana sistem installnya sebelumnya. Selanjutnya adalah serangkaian proses pengalokasian file-file Windows dari media instalasi ke hard disk. Tunggu sampai prosesnya selesai. Langkah selanjutnya, nanti komputer akan minta merestart sendiri. Klik saja restart now. Jika komputer sudah restart, kamu bisa keluarkan media instalasi dari komputer, lalu tunggu sampai prosesnya sampai benar-benar selesai. Dalam proses ini komputer mungkin akan beberapa kali restart. Biarkan saja, komputer sedang menyesuaikan sistem dengan hardware yang ada. Kemudian masuk serial number jika diminta. Jika belum punya, klik saja done this later. Selanjutnya pilih I want it, kemudian klik next. Buat akun untuk komputer kamu, masukkan username, password, dan hit untuk mengingat jika lupa password. Jika sudah, klik next. Tunggu prosesnya sebentar, tidak lama, kemudian kamu akan masuk ke desktop Windows 10. Jika tampilan begini, berarti menandakan kamu telah berhasil menginstal Windows 10 di komputer atau laptop kamu. Sekian. Selanjutnya kita masuk ke modul 9, yaitu backup data. Di sini saya akan menjelaskan cara membackup data pada PC. Langkah yang pertama itu carilah alat penyimpan yang tepat. Kita akan membutuhkan sebuah alat yang mampu menyimpan semua data kita perlukan untuk dibuat backupnya. Alat ini sebenarnya minimal 2 kali dari ukuran hard drive yang akan Anda backup datanya. Hard drive eksternal merupakan pilihan terbaik dan mudah dicari. Bisa juga membuat partisi untuk menyimpan data jika Anda ingin memakai komputer saat ini sebagai sebuah cadangan. Tetapi kita harus sadar bahwa pilihan ini kurang aman karena sistem tetap rentan terhadap serangan virus komputer dan kerusakan hard drive. Selanjutnya, hubungkan alat dengan komputer kita dengan memakai kabel USB atau koneksi cara lainnya. Hubungkan alat penyimpan dengan komputer yang ingin kita backup. Masukkan alat, seharusnya secara otomatis akan memunculkan kontak dialog yang menanyakan apa yang ingin Anda lakukan dengan alat itu. Seharusnya ada pilihan untuk memakai alat itu sebagai backup data dan membuka file storage. Pilihlah pilihan ini. Pada keadaan di mana dialog ini tidak terbuka secara otomatis, kita bisa membuat backup secara manual dengan menelusuri search dan mencari file history. Bagian ini juga bisa ditemukan melalui control panel. Yang ketiga, aturlah advanced setting. Setelah program terbuka, Anda mungkin ingin mengubah beberapa pengaturan pada bagian advanced setting. Yang akhirnya dari sebelah kiri di sini Anda bisa mengubah beberapa sharing komputer, membuat cadangan, berapa lama file disimpan, dan berapa banyak ruangan yang digunakan. Keempat, pilih drive backup. Setelah mengatur selesai diatur, pastikan bahwa drive backup yang benar telah dipilih, yaitu drive eksternal seharusnya dipilih secara default. Langkah yang kelima yaitu klik turn off. Setelah semua pengaturan sudah benar, klik turn off. Ini akan memulai proses backup. Ketahuilah bahwa backup pertama bisa membutuhkan waktu cukup lama dan Anda mungkin ingin memulai proses backup pada malam hari atau sebelum kita bekerja, sehingga kita tidak perlu memakai komputer selama waktu tersebut, dan begitu kita sudah selesai melakukan backup data. Sekian dari presentasi praktikum perangkat keras saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.